Da 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 da, da 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 da. Yang lain gak dapet itu doang. Berawal dari Katara Singers, solois hingga akhirnya terjun dalam kontestasi politik 2019. Sosok ini sudah menginspirasi banyak generasi hingga generasi milenial. Tentunya penasaran dong siapa yang akan kita bahas saat ini. Langsung aja kita sambut Andre Hehanussa. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu, oh yeah, takkan terbagi, takkan berpaling. Karena ku tahu engkau begitu. Come on say. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Yeah. Karena ku tahu engkau. Karena ku tahu engkau begitu. Yoga everybody. Bravo, bravo, bravo. Waduh. Selamat datang Abang Andre. Ini pertama kali kita datang di Tebet. Keren, tempat DPD paling keren se-DKI Jakarta. Gimana gak? Se-Indonesia dong harus. Gila ini tempatnya. Ini udah berapa lama gak? Ini keren banget loh. Looks-nya bagus banget loh. Sebenarnya udah setengah tahun lah. Oke. Kita udah dekorasi-dekorasi, berusaha untuk bikin supaya comfort lah, nyaman Betul. banget buat. Jadi kesannya kalau orang tuh masuk ke kantor partai bukan sesuatu yang menegangkan. Asik. Tapi Jadi menyenangkan. nyaman, milenial, Iya. anak sekarang kekinian. Makanya ditambah petikan-petikan gitarnya Bang Andre, harusnya makin ini. Kalau PDI Perjuangan tuh lebih muda, Iya. lebih lebih art, lebih jiwanya lebih musikalitas. Tapi kita sapa dulu dong dengan petikan kebangsaan kita. Merdeka! Oke, Wow. ini dia kembali Ya, Abang Andre Hehanussa. silakan Kak. Mau nanya apa? Mau apa? Kita minum Kak? Silakan. Oke Bang. Jadi kalau lu mau tanya gua start itu tahun 91 Kak. Ya. Gue dari tadinya di Bandung tuh grup gue namanya Katara Singers. Katara Singers itu Jeffrey Wurung tuh tau lah. Iya. Dia tahu. Ada Roots ada Rika, Ikong, Nana, Dedi Hasan dan gua Andre Hehanussa. Kita tuh suka nongkrong sama Jeffrey juga dulu. Mentor juga dia lah. Terus kita masuk Jakarta, dibawa kalau gue pribadi diajak sama Ruth Sanaya. Iya. Bukan karena dia istrinya, tapi gue sering nongkrong di rumahnya Ute zaman dulu, di kos-kosan di Perbanan, Perdatang. Tapi sorry nih Bang, jadi kalau tadi kan Katara Singers nih grup ya, terus akhirnya Abang sendiri memutuskan untuk, kayaknya gue solois nih. Oh, kalau bilang memutuskan, nggak ada yang memutuskan. Itu jalannya seperti itu. Jadi gue jalan seindah mungkin. Ternyata jadi gue itu sebenarnya pencipta lagu gak? Iya. Gue pencipta lagu, gue bikin lagu untuk Katara pertama kali itu adalah Ceria. Di dalam hatiku tak pernah merasakan jenuh bila bersamamu, hingga ku bahagia bila ada di dekatmu. Ah sedap. Nah itu Ceria. Itu album pertama Katara Singers di 10 Bintang Nusantara. Iya. Tahunnya nggak usah kita omongin deh. Nanti ini ya terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Nah terus masuk ke Erwin Gutawa, Amin Utokosin, Karimata Band. Yang kenalin juga Ruth Sahanaya. Masuklah kita ke studio rekaman Jakarta. Itu pertama kali rekaman di Jakarta. Kedua kali. Pertama kali di Ceria yang tadi. Iya. Dan yang kedua adalah lagu Selamat Jalan Sahabatnya Karimata. Itu keren juga tuh lagu.
Nah, selamat jalan untukmu sahabat, kau meninggalkan kedamaian. Setelah hidup ini kita lalui dan penuh arti. Itu Katara, pertama kali masuk di Karimata Geng. Tapi makna dari lagu tadi barusan Selamat jalan sahabat. itu maksudnya kan untuk sahabat banget nih, tapi kenapa sampai harus memfokuskan pada itu? Jadi gini, kemungkinan ya waktu itu Chandra Darusman mau pindah ke Geneva. Oke. Dia pengen terusin Swiss ya. Swiss, dia pengen ke Geneva untuk intellectual property right. Dia di PBB. Lagu itu mungkin dibuat untuk Chandra dari Suara Hati Karimata. Nah, yang bikin kalau nggak salah Dedi Nyangtung. Oke. Chandra sama aransemennya mungkin Aminoto Kosin. Kami yang nyanyi mungkin karena Karimata waktu itu udah punya rencana ya untuk singer ya. Nah, untuk grupnya kayak vokal grup gitu, dia pilih Katara Singers. Nah, kebetulan ada slot nih dari album dia yang kala itu kalau salah album Beating ya. Album Beating, keluarlah slot satu lagu namanya Selamat Jalan Sahabat. Mungkin karena Tuhan baik dan mereka juga baik, mereka kasih Katara. Berangkatlah Katara ke Jakarta, rekaman. Jadi rekaman itu dikontraklah kami sama Erwin Gutawa sama Aminoto Kosin untuk bikin album sebenarnya punya Katara. Jadi Erwin lah dan Amin yang memproduce musik dari Katara Singers. Ya, terus? Lagunya tuh Masa Bodoh, lagunya Ternyata, lagunya Lewat Seputaran Dagu. Anda kalau mau cek di YouTube ada sekarang semuanya ada di YouTube. Spotify juga ada. Spotify zaman itu kami belum ada. Nah, kami lagi mau tanya sama, kalau nggak salah tuh Aquarius, punya Aquarius. Nah, kalau mau masuk ke digital media platform harus ke Aquarius, harus ke publishing. Jadi singkat kata kami masuk Jakarta karena ada Ruth Sanaya, ada Karimata, ada Erwin, ada Amin. Oke, Gitu. terus kalau tadi kan udah ngomongin grupnya nih, terus akhirnya ke Bidadari muncul gimana? Iya, jadi gini, waktu Katara dengan Erwin Gutawa dan Aminoto Kosin itu berjalan, kami akhirnya kenal banyak orang di Jakarta. Banyak orang kami kenal dan akhirnya ruangan banyak terbuka. Kotak-kotak itu terbuka. Akhirnya ada namanya Tantowi Yahya. Tantowi ajak Katara untuk gabung dalam satu kompilasi lagu dia, Kus Plus. Kami nyanyiin lagunya ayahnya Cica Kuswoyo, Sari Kuswoyo. Nah, itu lagu itu tuh, aku tak mau menderita begini, mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Dadap, 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 Katara kayak gitu ya. Boleh tepuk tangan, boleh. Di studio kita ada kira-kira 2 juta umat, tapi semua sudah pakai prokes, jadi keren. Iya, kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Iya. Semua kru-kru di sini, bintang tamu di sini sudah melalui itu semua. Bahkan tadi Bang Andre sebelum ke sini juga. Oh, gue punya udah. Iya kan? Udah bikin. Nah, kenapa kita waktu itu Tanto bilang, Dre, gue punya kompilasi untuk Kus Plus. Iya. Nah, gue pilih tuh 2 lagu Kus Plus yang gue sebenarnya cinta Kus Plus tuh dari lama lah. Kenapa? Karena kalau gue dulu SD tuh kalau gue beli buku tuh covernya Kus Plus. Terus dalamnya bagian belakangnya tuh ada chordnya, ada tulisannya. Kisah sedih di hari ini. Kamu nyanyi dong ya? Fals Nggak bisa ya? enak Bang. Abang aja. Nah gitu kan. Jadi intinya tuh kami akhirnya ikut dengan Tantowi Yahya di album itu. Di album itu ada banyak, ada Tete Vina, ada Yana Julio dan Elva Singers, ada Katara. Kami pilih ini sama sayang, 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 dalam kesenangan
itu, dua lagu itu. Bikinlah kami kenal lah Tanto Yahya. Karena kenal Tanto Yahya, tahun 90, Titi DJ datang ke Tanto. Mau bikin album. Nah, waktu Titi DJ datang ke Tanto mau bikin album, Tanto tuh lagi dekat-dekat sama saya. Maksudnya dalam sisi pekerjaan. Kita lagi banyak kerjaan dengan Katara dari album yang Gus Blues tadi. Lalu Tanto bilang, bro, bisa bikin lagu nggak buat Titi DJ? Terus gue bilang, gue cuma punya lagu tuh ada kayak gini toh. Bintang-bintang berikan cahayamu, bintang-bintang taburi kami malam ini. Biarkan sinarmu, oh, menerangi indahnya cinta. Nah itu lagu malah abang yang mengaransemen. Itu sendiri. Lagu kita yang bikin tuh, bintang-bintang gue bikin. Jadi gue bikin bintang-bintang, Titi DJ nyanyi. Ternyata lagu itu bagus di BASF Award. Dapat hadiah lah Titi DJ di BASF Award untuk lagu bintang-bintang itu. Gua kebagian jalan-jalan ke Amerikanya. Nah, berangkatlah gua ke Amerika tuh. Nah, perjalanan ke Amerika sana waktu itu ternyata ada banyak orang yang berangkat. Ada kira-kira 45 orang lah. Ada Club Project, ada ADMS, ada Aji Sutama, banyak deh. Nah, salah satunya Club Project. Kamar gua bareng sama Dwiki Darmawan. Jadi kamar 2 orang. Terus kita pergi ke salah satu klub malam, namanya USA Club. Lantai 1-nya band, lantai 2-nya Chippendale, lantai 3-nya striptease, lantai 4-nya komplit lah ya. Komplit. Lantai 4-nya rooftop tuh yang bertato-bertato, tapi ngomongnya gini, cit. Nah, itu. Kalau di sini model-model Jakarta Barat ya bang? Iya. Lu lebih tahu kalau itu. Kalau gue nggak ngerti. Lu lebih tahu gak? Nah akhirnya gak, kita nongkrong di lantai, yang lain ke atas. Gue nongkrong di bawah. Kenapa? Gue lihat ada opa-opa ya, main drum. Mereka cuma berempat. Drum, piano upright, trompet, bass. Bassnya yang upright. Oke? Dia cuma main gini. Duk, tak, duk, 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 ketak, duk, duk, tang, duk, ketak, duk, duk, tak, duk, ketak, duk, duk. Beat dasar lah ya. Beat dasar. Nah, tapi itu continue terus. Duk. Nah, di Indonesia waktu itu lagi top-topnya UT, lagi top-topnya Dian PP, lagi top-topnya ada bayanganmu di mataku. Ya kan? Nah, beatnya duk, duk, duk. Beat itu yang lagi main. Nah, pulang dari USK Club, gua sama Adikla besoknya pergi ke toko musik. Beli alat yang namanya beatbox. Beli, kami pulang ke kamar, kami ingat beat tadi malam tuh si opa-opa itu mainnya duk, pak, duk, duk. Yang paling lah beatnya. Duk, kita hafal. Bikinlah kami di kamar itu. Lagi bikin. Gue dapet hook. Namanya sih gue taunya hook. Tunggu. Tararara, tararara, duk, 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 tak, duk, duk, tararara, tararara. Yang lain nggak dapat itu doang. Simpen kita. Pulang tahun 91 waktu itu. Pergi 92, 93, Tanto bilang, Dre, gue bikin CP, studio distributor. Gue buka distributor baru, namanya CP. Lu kasih masuk lagu ya. Gue ingat tuh sama Adikla, mainlah di studio Adi, bikinlah tema itu, tuh dapat bidadari. Ya terus nih bang, tadi kan abang udah mention soal Kes Plus, terus tadi ada bantuan dari EDMS, teman-teman Tantowi Yahya juga. Sebenarnya kalau permainan gitar abang sendiri ini terinspirasi dari mana sih? Kan banyaknya petikan gitar ya. Gue suka Kenny Loggins, gue suka Babyface, gue suka Kenny Loggins, Babyface, gue suka
Eric Clapton. Oke. Nah, Dewa gitar. Dewa, 3 orang itu kuat banget buat gua. Gua suka Iwan Fals. Oke. Asli gua penggemar. Gua mau zaman dulu SMA gua nyanyi. Tabir gelap yang dulu hinggap, lambat laun mulai terungkap. Itu Iwan Fals tuh. Asik banget nih. Jadi ini tadi udah sedikit cerita dari mulai awal masih grup, solois, pihak-pihak yang menginfluence Bang Andre sendiri. Nah, terus dengar-dengar katanya pernah terlibat di dunia perfilman juga ya? Jangan sampai situ dulu, Pak. Oh, Gua, gimana tuh? 93 tuh. Oke. Habis gua kerjain bintang-bintang, terus kita pulang ke Indonesia bikin Bidadari. Oke. Itu lagu keluaran di CP Record. Laris. Laris manis. Booming. Di situlah gua solo. Oke. Jadi kalau lu tanya tadi, Mas, kenapa sih bisa solo? Ah, ini jalurnya nih. Oke. Sampai berani solo. Booming Bidadari, Booming Kuta Bali, sama KKEB tadi. Iya. Nah, itulah akhirnya gua bersepakat untuk bikin band. Bikin band untuk solo. Jadilah solo saat itu. Nah, kalau tanya kenapa film, film itu baru terjadi di 2006. Ada temen gua namanya Edo Sitanggang, emang dia gila sih. Ngajak gua agak gila sebenarnya. Oke. Lu taunya gua main film tahun berapa? Ya 2005 ke atas. Iya betul. Hampir kejebak lo. Jadi gini Kan gua gak? perhatiin, Bang. Iya gak gini gak? Artinya lu udah baca ya? Baca dikit dong. Kasih. Jadi gak, gue bikin main film itu pertama tuh Persari, man. Iya. Persari Tante Kamil Malik. Iya betul. Ajak namanya perkawinan. Karena apa? Karena ada Donna Harun. Aduh. Dua. Dua. Iya, tau gak kenal lu sama Donna Harun? Tahu. Tahu? Di TV ngeliat. Gila yoga tahu lo. Gitu gak? Jadi orang tuh main karena lihat siapa yang main. Oh, kalau zaman dulu kayak gitu ya pasti. Bukan kan kita kalau panggung keren tuh, di panggung ada Ute, ada Kus Plus, ada Iwan Fals, main lah kita gak masa panggung itu pasti semarak. Iya betul. Gitu. Jadi sama kayak film. Begitu lihat itu, istriku kan namanya Cut Rizky Theo, Iya. orang film. Betul. Dulu dia punya film namanya Cinta Dalam Sepotong. Iya. Sepotong roti kan. Jadi dia bilang main, ini keren. Jadi mainlah gua, judulnya Perkawinan gak. Itu karena atas budi baik Tante Kamila Malik dan Om Lakina Sopo ngeranya. Iya itu. Oke. Ikut Persari. Setelah Persari kita punya 30 episode tuh. Terus gue bikin yang layar lebar bareng sama itu juga keren-keren tuh pemainnya layar lebar. Edo Sitanggang ajak namanya Bulan di Atas Kuburan. Yang main ya top abis. Tio Pokusadewo, Ray Sahetapi, siapa namanya? Jadi Yusuf. Bintang laga. Yusuf. Bukan bintang laga anak muda sedikit masih muda. Almarhumah Ria Irawan. Oh, Ria Irawan. Dewi Irawan. Yang main yang dulu kalau gue nonton FFV, mereka pemenangnya itu yang bikin akhirnya gue bilang, "Dok, gue mau main, Dok." Dan main sama mereka kayak nyata banget. Gitu. Kayak nyata kayak nggak ada tik-tak, tutat nggak ada. Real Di situ gue belajar bahwa gila, bagaimana orang nggak jatuh cinta sama film ya. Karena kalau lawan main lu juara, ke bawah lo bro. Udah. Jadi akhirnya gue bilang gila. Gue pernah merasain lebar, pernah merasain sinetron, pernah merasain solo, pernah merasain singers, pernah merasain backing vokal. Oke. Udah komplit lah pokoknya. Komplit kalau lah, di seni komplit. ya. Panjang kali lebar. Oke. Tadi seni udah, nyanyi, film semuanya udah abang mention kan. Terus terakhir kan kemarin 2019 akhirnya memutuskan untuk berpolitik nih, gitu. Nah kalau sebenarnya kan politik dengan dunia seni kan berbeda jauh ya, maksudnya Sama. karena yang berbeda Sama. menurut saya gitu. Sama. Orang kalau mau ngetop tuh Kenapa cuma tuh, dua. Bang? Orang kalau mau ngetop cuma dua. Naik di atas panggung penyanyi, atau enggak naik di atas panggung politik. Orasi. Iya, cuman sama, bro.
cuman 2 hal yang membuat Anda top di Republik ini. As a superstar atau enggak politician. Okay. So kalau kita begitu dibilang merah, gua dari zaman gua di Makassar, orang tua gua udah merah. Jadi zaman itu kan Golkar lagi top-topnya. Yes. Orang tua gua merah, Bos. Jadi kalau kita jam 3 sore udah ada truk datang untuk ngangkut pasukan merah, kami naik di atasnya. Itu SMP kelas 3. Jadi karena bawaan faktor dari Orang keluarga tua. akhirnya itu yang menjadikan Orang dorongan tua kita, utama ya. orang tua kita gemen. Mantap sekali. Itu Jadi, tadi dari orang itu tua dia. semua udah Nah, nasionalis. tapi dasarnya bukan itu, dasarnya Bung Karno. Oke. Kalau coba gue explore, bilang, Bang. kalau gue bilang di rumah gue tuh dasarnya Bung Karno. Pertama adalah Bung Karno itu paling memanjakan orang Ambon. Lu sebut aja orang Ambon yang paling dekat dengan dia di zaman itu adalah orang Ambon. Prof. Lemena. Sorry nih Bang, potong dikit. Tadi Abang udah mention soal Bung Karno soalnya. Jadi kalau pengimplementasian dari Abang nih soal kepribadian dalam kebudayaan itu, nah kalau versi Abang gimana sebagai seorang Bung Karno? Iya. Tadi. Dia mah gila, Bos. Itu mah seniman tulen, Bos. Oke. Dia bisa ngelukis. Dia bisa lihat orang nari bagus atau enggak, dia bisa lihat. Dia tahu kalau nari kolosal itu harus musiknya seperti apa, dia tahu. Dia tahu lirik, dia tahu syair, dia bisa bikin syair. Dan dia mengagumi cinta, keindahan, dan wangi-wangian. Unsur rasanya sangat besar ya. Cinta, keindahan, wangi-wangian. Mata, hidung wangi, rasa. Kalau bicara orasi jangan lawan lah, udahlah kita tutup. Itu mah jauh, bukan selesai, jangan bukan level kita bicara itu. Jadi kalau kita bicara Bung Karno dari rumah kita di Makassar, udah merah banget. Jadi waktu kita mau fight sampai politik, kita pilih tempat yang memang kita pertama kali rasa nyaman, yang punya akar, yang punya akar. Kita mesti punya rootsnya. Kalau enggak, kita ngambang, terbang sana terbang sini. Jadi begitu orang tua memang berasal dari situ, kita rootsnya ada, kita napak, kita tahu perjuangan itu mau lari kemana. Ditambah, kalau gue bilang sampai hari ini, yang masih membumi, yang masih napak ke bawah, yang masih mikirin banyak orang di perbatasan, di hutan, gue bilang masih merah sih. Jadi kalau tadi Abang mention soal bahwa sampai sekarang akhirnya tadi kan terjun ke politik, memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan tentunya, karena memang sampai sekarang partai masih merabak ke bawah nih istilahnya gitu. Nah tapi kalau dari Abang sendiri sebenarnya apa sih yang paling memotivasi Abang untuk akhirnya terjun ke PDI Perjuangan dan berpolitik ikut di situ dengan segala hiruk pikuknya? Indonesia udah kasih gua banyak banget, Bos. Indonesia kasih gua pergaulan, Indonesia kasih gua pertemanan, Indonesia kasih gua semua kemudahan-kemudahan, peluang-peluang yang harusnya gua dapat dari gua di Makassar, Bos. Itu jauh banget untuk nyampe ke Jakarta tuh. Mimpi apa yang gue nikmati ini adalah mimpi 100 juta orang di luar kota Jakarta. Dan itu Indonesia berikan jalannya. Akhirnya gue harus mengembalikan semua yang Indonesia udah kasih itu untuk menjaga darah kita ini tetap di nasionalisme demokrasi yang kita cintai ini. Itulah akhirnya gue pikir gue harus jaga keluarga gue, jaga komunitas gue, jaga warga Indonesia Timur gue, jaga musisi, jaga seniman, jaga pengamen. Nah, kan harus ada satu tempat paling nggak lokomotif yang tepat. Lokomotif kita kan gerbongnya. Iya benar. Walaupun gerbong paling belakang, tapi yang penting lokonya keren, tetap jalan, Bos. Nah, terus tadi kan itu udah motivasi Abang tuh dari awal. Kenapa? Karena gue harus kembalikan lagi ke masyarakat bawah.
Nah terus awal mula akhirnya terus bergabung dengan PDI Perjuangan ini melalui siapa, ajakan siapa? Waduh, itu kalau gue bilang Tuhan banyak menolong. Oke. Jadi semua perjalanan pasti ada persimpangan-persimpangan. Tapi gue percaya, tadi yang gue bilang, Indonesia berikan hal yang banyak. Artinya apa? Tuhan tuh sayang sama Indonesia. Betul. Karena Tuhan sayang Indonesia, Tuhan kasih banyak jalan untuk kita buat baik buat bangsa ini. Nah, begitu juga begitu masuk ke PDI Perjuangan. Kalau gue bilang sih itu pekerjaan sang pencipta. Itu nggak ada bilang karena gue deketin ini, gue berusaha deketin ini, nggak ada bos. Ya gue apa adanya, gue begini, ya gue punya hidup seperti ini, ya Tuhan kasih naruh di PDI Perjuangan merah. Dan sejarahnya ada di gue, rootsnya ada, akarnya ada. Wah nggak mungkin gue tolak bos. Gue udah istilahnya gue sujud syukur. Begitu Tuhan kasih tempat lu tuh, PDI Perjuangan tuh, udah gerbongnya gue tahu, lokomotifnya gue tahu, arah keretanya pun gue tahu. Udah jelas semua platformnya, udah jelas pokoknya. Tinggal gue berjuang, berjuang buat apa? Buat itu tadi yang gue bilang, pengamen hidup, orang kaki lima, orang musik, keluarga kita, saudara handai tolan. Wah. Nah, itu tadi kan berjuang aspirasi untuk masyarakat kalangan bawah nih. Nah, tapi kan pastinya pas kemarin memasuki kontestasi politik juga berjuang juga dong nih. Boleh ceritakan dikit dong sama yang nonton di sini juga nanti gimana nih perjalanannya, hambatannya apa aja dari awal. Gue minum dulu. Silakan. Ini dia nih. Kopinya enak kan? Kopi enak bos. Kopi enak. Kalau bicara perjuangan, semua orang berjuang bos. Betul. Di musik pun lu berjuang. Tidak ada tempat yang lu gampang-gampang mendapatkan piala. Iya. Itu aja. Prinsipnya tidak ada tempat yang lu bisa gampang mendapatkan sebuah penghargaan, kehormatan atau piala. Pasti Udah usaha dan jerih ya. pasti keringat bos. Pasti darah-darah dagingnya. Nah udah. Begitu kita ditempatkan untuk berjuang, gue cuma bilang arahnya jelas, pelurunya gue punya, tekad gue bulat, gue sikat. Berkaitan dengan fondasi, istilahnya semua udah jelas lah ya, jadi udah tidak ada inian lagi ya. PDI Perjuangan menghargai semua sisi kehidupan, Keberagaman. semua keberagaman. PDI Perjuangan melihat bahwa lu udah sampai di taraf seperti itu, lu punya perjuangan dengan dunia lu. Mereka pindahkan untuk perjuangan yang lebih besar lagi, untuk menjaga kedaulatan negara ini. Nah, ini kita pakai. Ilmunya sama aja mungkin, cuman mungkin kalau ilmunya kalau di musik tetap benturan, tetap benturan. Tapi kan kita ngerti, kalau benturan yang penting orang lain nggak usah, jangan kita sakiti orang deh. Iya dong. Betul. Mau kita benturan tapi jangan orang sakit. Iya. Kita permisi dulu. Sorry bos, I permisi ya. Nyenggol dikit nih, iya kan? Tapi permisi. Nah sama. Begitu masuk Surabaya, ya kita permisi bos. Orang Ambon masuk Surabaya dari mana datangnya? Iya kan? Iya betul. Tapi karena kita kulunwon, kita mohon izin, tanya ini, tanya itu, kenal ini, kenal itu, jaga hubungan baik. Nah, sama di musik juga begitu. Ini kita tinggal pindahkan ke politik. Mungkin yang agak berat itu adalah bagaimana supaya orang percayakan suaranya di kita. Iya kan? Iya. Bagaimana cara supaya orang bilang, oke Mas Andre, aku titip ya satu suaraku ya Mas. Itu menjatuhkan aja. Pilihan ke kita itu aja. Nah itu perlu apa? Perlu duduk di rumahnya. Betul. Perlu makan di rumahnya. Jagongan. Enggak ya. Jadi nggak bisa kita dari panggung terus bilang nanti besok kalau tanggal ini nggak dapat bro. Iya. Nggak bukan mungkin.
Lu duduk ngobrol sama dia sore-sore, lu lihat anaknya main bola, anak lu tanya, anak umur berapa Pak? Pasti dong, merhatiin mereka lah, Iya. gitu, sampai hal paling kecil. Tapi itu memang jiwa bos, nggak Di bisa situ lu seninya buat-buat. tadi, masuk seninya di itu situ ya, jiwa, Pak? nggak bisa lu buat-buat. Jadi kalau di musik lu jalannya seperti itu dulu, seperti itu, suwon sama orang, ini kenalan. Lu tau nggak, gue tuh pengen ketemu Iwan Fals, itu perjuangan bos. Boleh dong ceritain dikit gimana tuh? Jangan sekarang, Oh, panjang nanti. nanti. Selanjutnya itu akan Iya. jadi episode. Kan jadi biar nanti Iya, panjang, iya, nanti benar. Jeffrey senang, jadi biar ada episode kedua. Nah, tadi kan namanya juga lagi ngomongin musik nih. Musik selalu berkaitan dengan hak cipta. Bagaimana suatu karya itu dihargai segala macam. Sebelumnya sudah ada teman-teman dari PDI Perjuangan yang terjun di Senayan juga dari kalangan seniman. Tapi kita mau denger nih kalau dari Bang Andri Ya. soal hak cipta kemarin. PP 56 ya? Ya. Menurut Bang Andri kayak gimana tuh kira-kira? PP 56 itu secara makronya oke, Oke. bagus. Tapi begitu diimplementasikan untuk turun di lapangan, nah itu mulai ada tabrakan-tabrakan yang mesti diselesaikan, perlu waktu. Nah, PP 56-nya sih oke, UUHC-nya oke. Tapi begitu dia turunannya sudah masuk ke tahapan implementasi, nah itu. Contoh nih ya, ada beberapa kemarin kita mulai dengan Mas Chandra Darusman, dengan teman-teman dari seniman pencipta lagu, bikin Zoom meeting untuk bicara soal LMKN dan LMK. Nah, buat saya, karena saya pencipta lagu, publishing adalah kantor kita yang sebenarnya. Pencipta lagu itu harus punya publishing sendiri. Nah, saya pada kesempatan ini, mumpung tempatnya terhormat, PDI Perjuangan punya kelas tersendiri, saya mau minta sama teman-teman PDI Perjuangan juga, bahwa pencipta lagu, bila dia sudah punya lagu di atas 50 lagu yang hits, sebaiknya dia punya publishing sendiri. Sebaiknya dia punya publishing sendiri. Karena mengelola lagu, itu seperti mengelola harta karun loh. Itu nggak bisa kita nyerahkan hak kita ke publishing, lalu publishing itu seminggu nggak kasih kita hasil apa-apa. Nggak bisa. Dia harus menghasilkan kita day by day. Dia harus melakukan bisnis. Dia nggak bisa cuman policy, dia bisnis. Nah itu yang kalau ngomong ini saya agak-agak emosi. Waduh, nggak apa-apa. Jangan ego. Santai dulu. Artinya apa? Ada Kuta Bali, ada KKEB, ada Kubjedari, ada ini kan kita butuh ini, ada orang-orang pintar yang ngatur. Oke, kalau ini bisa pakai film ini bisa untuk Kuta Bali, bisa untuk promosi daerah Bali, untuk keluar di istilahnya gitu deh. Kuta Bali gua kalau diganti lagu bahasa Korea sama Sandiaga Uno, dijual di Korea, ya kan? Iya, betul. Promo nggak? Promo. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya orang-orang musik, publishing atau orang-orang stakeholder harus melihatnya lebih peka lagi. Oke, kita punya lagu Jogja, kita punya lagu Bali, kita punya lagu Batak, itu di-create. Yang nyanyi penyanyi top, remake ya Bang. di remake yang nyanyi, jangan K-pop bawa lagu Korea ke kita terus akhirnya kita pinter lagu bahasa Korea. Orang Koreanya nggak pinter bahasa Jawa. Iya betul. Nah, sekarang kita balikin. Lagu Jogja, orang Korea yang nyanyi. Pulang ke kotamu, gitu kan? Iya betul. Ada setangkup paru dalam rindu, Katon Bagaskara. Iya. Artinya apa? Orang asing, orang lain harus tahu lagu kita. Ya itu budaya kita. Budaya. kekayaan Kalau nggak kita memang. kalah terus sama K-pop, bos. Oke.
Sementara K-pop udah terbang 35 tahun lalu. Bunyinya baru sekarang. Nah kita kalau nggak terbang sekarang, kita terbang sekarang pun hasilnya baru 30 tahun dari sekarang lah. Iya. 2055 lah. 2055. Baru lu rasa itu anak-anak kita. Nah ini yang negara harus hadir. Platform ini yang negara harus hadir. Nah, tapi Bang, kalau berkaitan dengan platform tadi, ini kan Abang bilang kayak tadi di Korea khususnya kan mereka memang pemerintahnya sendiri juga negesin ke masyarakatnya. Ayo kita cintai budaya kita sendiri, termasuk dari K-popnya, teknologinya. Nah, kalau dari Abang nih, mungkin tadi untuk pengimplementasiannya kepada masyarakat di bawah untuk budaya-budaya kayak karya seni, musik, sebagainya macam, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah versi Abang nih maksudnya gitu? Yang paling sederhana mungkin Di zaman now? Di zaman now? Iya. Zaman now itu udah zaman digital ya? Iya. Digital. Nah digital ini kita lihat semua udah berubah. Iya. Orang sudah membuat seperti ini. Yang pertama kali gue bilang yang harus kita kuatin adalah bandwidth. Oke. Lu harus kuatin dari Papua sampai Aceh. Dan itu sudah proses dibangun sekarang ya Bang? Samain itu dulu. Iya. Kalau itu enggak, akhirnya nanti, ini gini-gini. Jawa ini memang lebih dulu jadi. Iya. Lebih dulu lengkap. Tapi kan Papua enggak. Maluku Utara enggak. Maluku enggak. Paling top Sulawesi masih oke lah. Nah, kuatin dulu deh ke timur. Kalau udah kuat di timur, baru kita adil. Karena kita kalau mau bicara teknologi, Iya. mereka nggak dapat bos. Iya. Kita sudah sampai A sampai X, mereka baru sampai D, E, F. Betul. Nah itu kita nggak adil ngomong itu. Nah kalau gue bilang pemerintah di mana bisa hadir untuk kesenimanan, untuk industri ya, Oke. samakan dulu, samakan haknya. Oh orang di Papua bisa buat seperti ini kirim ke Jakarta, orang di Maluku Utara bisa buat ini podcast seperti ini juga untuk kirim ke mana-mana. Iya. Itu dulu samain. Sebarannya ke seluruh Siap. Indonesia intinya itu. Nanti kalau udah itu, karena kalau musik kita udah kuat, kita punya tradisional yang keren-keren, kita udah punya semua deh, kita kuat banget. Untuk lokal konten udah deh, nggak usah lawan deh. Indonesia the best. Kalah lah Thailand lah, Singapura mah apa lagi dia mah. Jadi kalau kita punya lokal konten, ini kalau kita satuin aja kuatin, Thailand mah lewat bos. Oke. Nah, tadi udah karir bermusik, politik, segala macam udah kita diskusikan. Tapi menarik juga ditanyakan ke Bang Andre, what's next nih di politik buat Bang Andre? Asik. Ini pasti pertanyaan titipan nih. Gimana tuh Bang? Kita gerbong udah bener. Walaupun gerbong paling akhir, tapi kita di lokomotif yang benar, di rel yang benar. PDI Perjuangan. Iya. Apa kata Ibu Ketum, apa kata DPP, kita tegak lurus. Jalan. Tegak Bilang lurus. perang, perang. Oke. Bilang sikat, sikat. Itu aja. Oke. Nah, Kalau terus- bicara next, bilang perang, perang. Sikat, kita sikat. Ya. Nah terus kalau ini kan sekarang juga lagi eranya era milenial nih, mungkin terakhir juga ya sebagai closing juga Bang. Kan anak-anak milenial sendiri mungkin juga kalau Abang spesifik bisa mengkhususkan ke kalangan seniman juga yang di milenial, mereka juga beberapa masih belum punya interest yang benar-benar terbangun di Iya. dunia politik. Kalau Abang mungkin ajakannya buat generasi tersebut. Iya. Anak-anak kita ya, kakakku selalu contoh ke anakku. Seberapa dia aware sama politik. Nah, biasanya yang paling tua tuh 24 tahun, Oke. 25. Nah, dia selalu bilang gini, tampilannya harus muda, kayak kita bikin hari ini. Oke. Ini looks-nya harus begini. Artinya PDI Perjuangan harus masuk ke titik-titik yang partai lain tidak sanggup melakukannya. Kita sanggup. Kita harus ambil posisi itu.
Yang mereka nggak bisa, kita masuk secepat mungkin. Kita masuk. Kita punya banyak artis hebat loh. Iya. Namanya seniman Nusantara. Kita punya banyak politician hebat yang bisa menginspirasi, ngasih turun ke bawah sampai titik-titik yang memang kita harus masuk. Gayanya aja kita harus bikin lebih modern, gayanya kita bikin lebih milenial, gayanya kita bikin lebih tidak terlalu politik banget. Nah, bahasa itu yang kira-kira kita mesti sepakati seperti apa, Ki? Bahasa ya, kemasannya itu yang kita mesti pikirin supaya anak-anak tuh nggak berasa bahwa lagi dipolitisasi, tapi, wih, asik juga nih ya, kita bisa ini, bisa itu, nah itu tuh. Itu, kalau anak gue sih larinya ke situ. Dia pasti bilang lebih milenial lagi. Lebih milenial lagi tapi ya. Nah itu tadi masukan dari Bang Andre, kira-kiranya juga berkaitan dengan generasi milenial yang mungkin nanti akan bergabung di dunia politik. Nah, tadi saya kira sudah cukup mendapat pengetahuan, ilmu dari seorang seniman Andre Hehanussa. Ya, semoga ini menjadi inspirasi tidak hanya bagi masyarakat DKI Jakarta juga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, kita sambung lagi kepada Bang Andre. Lagu Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, gelar dariku, simfoni berteluh, berpaut dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Thank you so much guys. Enjoy your life. Still happy. Merdeka. Happy. Thank you.